teman-teman, hari ini yang saya prediksi tentang adanya berita-berita, saya baca saja beritanya ya. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Benika Harman, meminta agar Kapolri dinonaktifkan dan digantikan sementara dengan Kemenko Polhukam. Hal ini disampaikan dalam rapat 3 dengan Kompolnas, Komnas HAM dan LPSK pada Senin 22 Agustus 2022. Nah, perlukah dinonaktifkan Kapolri ini? Nah, kemudian dari situ ada tanggapan juga dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, fraksi Gerindra Desmond Junaidi Mahesa, tak sependapat dengan usulan Partai Demokrat yang meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dinonaktifkan sementara. Nah, tentunya kedua orang ini ada alasan-alasannya. Tapi mari kita lihat prediksi dari kartu tarot ini. Apakah perlu Kapolri yang dipimpin oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo ini dinonaktifkan sementara? Apakah perlu? Kita lihat melalui prediksi kartu tarot ya. Perlu dan tidaknya. Kita ambil positif dan negatifnya. Kalau dinonaktifkan nanti seperti apa kondisinya? Kalau tetap tidak dinonaktifkan, kondisi apa sepertinya ke depannya? Mari kita ungkap di sini teman-teman. Jika Bapak Kapolri dinonaktifkan, apa yang akan terjadi terkait dengan kepolisian yang sedang keadaan darurat saat ini? Jika Bapak Kapolri dinonaktifkan, apa yang akan terjadi di dalam kondisi tubuh kepolisian yang sedang darurat ini? Saya ambil 7 ya. Di sini disarankan seperti ini. Seandainya dinonaktifkan di sini, ada simbol orang 3 yang artinya harus ada kerjasama yang bagus di dalam tubuh kepolisian. Nah, di sini sebenarnya itu juga sebuah saran-saran yang harus dipertimbangkan di sini untuk membuat pertumbuhan atau tumbuh kepolisian menjadi lebih baik lagi. Tapi disarankan di sini semuanya itu pertimbangan-pertimbangan itu harus direnungkan kembali. Terkait dengan adanya ini. Ada 2 tongkat, kemudian ada tangan terikat di tongkat satunya dan ada kaki terikat di tongkat satunya. Yang intinya akan ada kondisi-kondisi jalan di tempat atau kondisi-kondisi masalah yang sulit untuk terselesaikan ketika Kapolri ini dinonaktifkan. Makanya di sini ada tangan diikat, ada kaki diikat, yang artinya nggak bisa jalan. Mungkin akan ada masalah-masalah atau proses hukum yang akan macet ketika Kapolri ini dinonaktifkan. Makanya itu harus dipertimbangkan baik-baik. Di sini karena akan ada kondisi-kondisi yang jalan di tempat, kondisi-kondisi kebingungan dan lain sebagainya terhadap masalah-masalah yang seharusnya sudah ditangani dengan cepat tapi bisa terhambat dengan adanya dinonaktifkan Kapolri ini nanti. Jadi harus ada pertimbangan-pertimbangan ya teman-teman. Mungkin tujuannya bagus, tapi efeknya nanti juga kurang bagus pada masalah-masalah yang sudah ditangani oleh pihak Kapolri. Seperti itu. Ini kalau dinonaktifkan. Nah, kalau tidak dinonaktifkan, bagaimanakah efek dan positifnya ya, negatif dan positifnya ketika Kapolri ini
tidak dinonaktifkan. Ketika Kapolri tidak dinonaktifkan, apa yang bakal terjadi ke depannya yang harus diwaspadai? Ada simbol ratu bawa pedang. Kemudian ada simbol pertengkaran. Kemudian ada simbol lihat kondisi keadaan yang ada. Selanjutnya ada simbol raja koin keluar. Kemudian ada simbol raja bawa tongkat, sebuah mandat, sebuah tanggung jawab. Nah, ketika pihak Kapolri tidak dinonaktifkan, intinya pihak Kapolri ini harus mampu menanggulangi, memutus mata rantai hal-hal yang ada kaitannya dengan mafia di tubuh kepolisian. Ada simbol ratu bawa pedang, sebuah kondisi yang harus dihentikan, yang harus ditebas terkait dengan uang. Kenapa sih ada backingan dari polisi seperti kasus narkoba dan lain sebagainya? Karena ada iming-iming uang besar. Nah, di sini hal itu membuat tubuh kepolisian menjadi porak-poranda seperti saat ini. Karena uang besar. Makanya di sini harus bisa membaca kondisi keadaan yang ada. Dan hal ini harus bisa ditebas, diputuskan mata rantainya sehingga tidak berlarut lagi, tidak berkepanjangan lagi, dan bisa dihindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti saat ini, di mana nama baik kepolisian tercoreng dikarenakan adanya peristiwa tembak-menembak yang ternyata peristiwa penembakan, bukan tembak menembak, tapi tembakan yang dilakukan oleh Sambo pada Brigadir J. Dari peristiwa ini kemudian diungkap ternyata di tubuh kepolisian ada mafia judi online 303 yang dibackingi oleh Bapak Sambo. Kemudian terungkap juga jika di tubuh kepolisian ada kekaisaran yang dipimpin oleh Bapak Sambo. Dan ini harus bisa dibenahi, harus bisa diputuskan mata rantai itu. Tapi untuk membenahi hal ini ada banyak gejolak di sini, ada banyak pertempuran di sini, ada banyak perlawanan di sini yang akan dilakukan oleh kaki tangan Sambo pada Kapolri ini. Dan itu merupakan tanggung jawab yang besar yang harus diemban Kapolri. Ini ya. Jadi di sini ada sisi negatif dan positifnya. Ketika Kapolri dihentikan atau dinonaktifkan, akan ada perlambatan dari kasus hukum yang sudah diselidiki, yang sudah berproses, akan jalan di tempat. Dan itu tentunya akan menguntungkan dari pihak-pihak yang sedang berproses hukum saat ini. Akan menguntungkan pihak-pihak karena akan ada hambatan-hambatan di dalam proses hukumnya, ya. Kemudian kalau tidak dinonaktifkan, harus berjuang keras untuk memutus mata rantai dari mafia di tubuh kepolisian, ya. Nah, mafia ini terkait dengan uang besar ini, raja koin yang keluar. Ada raja koin, ada raja tongkat, yang artinya tongkat ini mandat, kepercayaan yang diberikan untuk bisa membasmi adanya raja koin ini yang merupakan iming-iming dari pihak kepolisian agar mau membackingi judi online atau kejahatan-kejahatan lain. Ini harus dibasmi, harus dihentikan, walaupun itu nanti akan ada pertempuran di tubuh kepolisian antara yang baik dan antara yang tidak baik. Nah, perjuangannya di situ ya teman-teman. Jadi kalau saya lihat di sini, pihak Kapolri lebih baik tidak dinonaktifkan. Karena jika dinonaktifkan, akan ada masalah-masalah yang sudah ditangani menjadi terhambat, menjadi kurang gerak cepat, dan itu menguntungkan oleh pihak-pihak yang sedang diproses hukumnya. Nah, tapi kalau dilanjutkan, tidak dinonaktifkan, harus gercep bisa memangkas mata rantai mafia di tubuh kepolisian, dan itu merupakan tanggung jawab besar, ya. Raja tongkat dan raja koin.
sekuat mana ini nanti tanggung jawab mandat pada NKRI harga mati disandingkan dengan mafia uang yang selalu nggak bisa kita pungkiri amplop coklat lebih bermain di dalam peristiwa ini, seperti peristiwanya Pak Sambo yang pada akhirnya membuat orang lepek-lepek ya. Dan ini tentunya sudah berjalan lama di tubuh pihak kepolisian. Makanya harus diberantas hal-hal yang demikian biar masyarakat mendapatkan kepastian hukum yang seadil-adilnya, tidak diputarbalikkan. Seperti skenario Sambo vs Brigadir J. Awalnya kan diputarbalikkan seakan-akan tembak-menembak, padahal ternyata ditembak. Nah, setingkat jenderal bisa melakukan hal itu. Kemudian dia juga berupaya untuk menyuap. Nah, setingkat jenderal bisa seperti itu, apalagi yang lainnya. Pasti bukan hal yang hal yang asing di dalam tubuh kepolisian ada permainan uang ini agar bisa menggolkan agendanya seperti itu. Seperti dalam peristiwa kebakaran Mahkamah Agung. Dulu pernah saya prediksi loh teman-teman, sebelum dinyatakan yang membakar itu efek dari pembersih atau cleaning service atau apa itu ya, yang orang kecil yang disalahkan. Padahal sebenarnya yang saya lihat di prediksi saya itu bukan orang kecil yang melakukan itu, tapi ada kaitannya dengan kasus besar. Ada kaitannya dengan kasus besar. Tapi waktu itu hal itu kan ditangani Pak Sambo juga ya, dan menyatakan kalau yang membakar efek dari kelalaian dari pegawai-pegawai kecil tersebut. Semoga hal-hal ini tidak terjadi lagi di pihak kepolisian, karena ada permainan uang kemudian keadilan digadaikan. Jangan sampai seperti itu. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Ternyata menurut prediksi ini sebaiknya pihak Kapolri tetap berjalan sesuai apa adanya, tapi tetap dengan mandat, kewajiban dan lain sebagainya yang harus dijalankan dengan gigih, jujur dan amanah, karena keinginan masyarakat